Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semua ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kita terus menerapkan pola hidup sehat 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Nah, Sobat Daring, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting ya Sobat Daring. Bapak sampaikan juga, jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah ya, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, Sobat Daring, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, penguatan bahasa Indonesia, materi, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan sehari-hari, serta dapat menalar kegiatan berdasarkan perubahan cuaca. Yang kedua, siswa dapat membuat pernyataan dari teks surel atau email, serta dapat menjelaskan proses terbentuknya hujan. Untuk menuliskan informasi yang kita dapat dalam sebuah teks, kita harus mengetahui kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat inti yang biasa ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contoh, cuaca setiap hari dapat berganti. Kadang pagi hari cerah, sore hari mendung, dan malam hari hujan. Kalimat utama atau informasi yang kita dapat pada bacaan di atas adalah cuaca dapat berganti-ganti. Nah, kalimat itu kita ambil dari kata cuaca yang ada di paragraf pertama ya, Sobat Daring. Selanjutnya, perubahan cuaca. Perubahan cuaca adalah perubahan kondisi atmosfer yang signifikan yang terjadi pada saat ini, mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam jangka waktu tertentu. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia antara lain: 1. Saat hujan, manusia cenderung berada di dalam rumah memakan makanan hangat. Yang kedua, saat cuaca cerah dimanfaatkan untuk manusia menjemur pakaian, ikan asin, kerupuk, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pengaruh cuaca terhadap kesehatan manusia. Cuaca berpengaruh bagi kesehatan manusia. Adapun penyakit yang sering muncul saat perubahan cuaca yaitu flu, diare, sesak nafas, batuk, dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu menjaga kesehatan dengan cara makan yang sehat dan bergizi. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca senantiasa berubah-ubah. Apa saja pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia, Sobat Daring? Ya, yang pertama, saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Dan yang kedua, saat cuaca panas, kegiatan yang dilakukan menjemur pakaian. Selanjutnya, cuaca juga dapat berpengaruh terhadap pakaian yang dipakai. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin, sehingga kita perlu menggunakan pakaian yang tebal. Begitupun sebaliknya. Cuaca berpengaruh bagi makanan yang kita makan. Saat cuaca panas, kita membutuhkan makanan yang dingin untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, materi selanjutnya, dampak dan pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia.
Perubahan cuaca yang ekstrim atau bisa disebut juga dengan globalisasi ternyata memiliki pengaruh bagi kesehatan manusia. Umumnya, diketahui bahwa perubahan iklim hanya akan berdampak kepada lingkungan dan alam. Ternyata, kondisi cuaca yang berubah-ubah secara drastis mampu mempengaruhi kondisi manusia dari segi fisik maupun non-fisik. Berikut beberapa contoh pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Dan apabila seseorang mengalami dehidrasi serta terpapar panas yang ekstrim, maka dapat berpotensi memicu kerusakan pada otak. Hal tersebut bisa dipastikan juga mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, perubahan iklim mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air. Pada beberapa negara berkembang, tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan risiko penyakit seperti dehidrasi akut dan diare. Misalnya, pada setiap tahunnya, penyakit diare tercatat menimbulkan kematian pada kurang lebih 760.000 balita. Belum lagi masalah kontaminasi industrial yang dapat mempengaruhi kualitas air. Materi yang selanjutnya yaitu membuat kalimat efektif dengan kosakata baru. Membuat kalimat efektif dengan kosakata baru. Kalimat efektif adalah kalimat yang tidak boros, menggunakan kata-kata baku, polanya sederhana. Contohnya, hujan deras mengguyur Jakarta. Ibu memasak ayam goreng di dapur. Benny, putra teladan di sekolah. Nah, setelah kita memahami kalimat efektif, kita juga harus bisa membuat kalimat sederhana berpola SPO ya. Apa sih SPO itu ya, Sobat Daring? SPO yaitu subjek, predikat, objek dengan memperhatikan huruf kapital. Nah, di sini akan Bapak jabarkan. Subjek adalah pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Sedangkan predikat adalah apa yang dilakukan atau dikerjakan atau dialami oleh subjek. Dan objek adalah sesuatu yang diberi pekerjaan atau kata benda apapun yang dibicarakan terhadap subjek. Berikut contohnya. Nah, ibu menjemur pakaian. Ibu itu adalah subjek. Menjemur itu yaitu kata kerja atau yang dikerjakan, yaitu predikat. Dan objek yaitu sesuatu yang diberi pekerjaan. Nah, contohnya ini pakaian, itu objek. Nah, Sobat Daring, selanjutnya amati proses terjadinya hujan berikut ini ya. Setelah kalian amati pada saat air di berbagai sumber air seperti air di laut menguap yang disebut evaporasi karena sinar matahari. Kemudian membentuk awan di udara yang disebut presipitasi. Dan awan-awan akan berkumpul menjadi satu. Dan jika awan-awan tersebut tidak mampu menampung uap air, maka akan jatuh sebagai hujan yang disebut kondensasi. Nah, Sobat Daring, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku ini.